Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengimbau wisatawan yang mengisi liburan akhir pekan di pantai selatan daerah itu tidak berenang untuk mencegah kecelakaan laut. Kami minta wisatawan dapat mematuhi imbauan agar tidak berenang di pesisir pantai, kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, di Lebak. Para wisatawan yang mengisi liburan akhir pekan kebanyakan rombongan dan anggota keluarga ke sejumlah objek wisata pantai selatan itu umumnya dari daerah di Provinsi Banten juga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mereka memilih ke pesisir pantai selatan Banten, karena panorama alamnya yang asri dan alami serta deburan ombak cukup besar disertai tiupan angin kencang. Dengan demikian, BPBD Lebak memperingatkan imbauan setelah BMKG merilis ketinggian gelombang di perairan Samudra Hindia berpeluang 2,5–4,0 meter dan berbahaya jika wisatawan berenang di pantai pesisir selatan Banten. BPBD Lebak telah menyampaikan informasi tersebut kepada pengelola wisata, penginapan, relawan, nelayan, Pokdarwis, Koramil, Polsek, pengelola TPI, dan pihak lainnya. Penyampaian peringatan itu agar wisatawan yang berkunjung ke pesisir pantai selatan Banten mulai Pantai Bagedur, Tanjung Panto, Binuangen, Sukahujan, Cihara, Panggarangan, Bayah, Pulau Manuk, dan Sawarna tidak berenang guna mencegah kecelakaan laut. Kami sepanjang tahun ini sudah menerima laporan 3 wisatawan di pesisir pantai selatan Banten yang menjadi korban kecelakaan laut hingga meninggal akibat terseret gelombang tinggi. Dari 3 korban itu 2 diantaranya warga Pandeglang, katanya. Pelaku pelayaran dan nelayan diminta agar waspada jika melaut, karena gelombang 4,0 meter cukup membahayakan khususnya perahu kincang, di mana perahu kincang dengan panjang 2,5 meter dan lebar 1,5 meter tidak kuat menahan ombak setinggi 4 meter. Kami belum lama ini seorang nelayan Binuangen mengalami kecelakaan akibat perahunya tersapu gelombang hingga 3 nelayan terjatuh dan 2 selamat, namun seorang meninggal, demikian Feby Rizky Pratama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak meminta masyarakat, termasuk nelayan, pelaku pelayaran dan wisatawan untuk mewaspadai potensi cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan selatan Banten. Kedua fenomena itu bisa berbahaya dan menyebabkan kecelakaan. Kita berharap cuaca buruk di perairan selatan Banten yang berhadapan dengan perairan Samudra Hindia tidak menimbulkan kecelakaan laut, kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lebak Agus Reza Faisal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan ada potensi terjadi gelombang tinggi sekitar 4–6 meter pada perairan Samudra Hindia Selatan Banten. Pola angin wilayah selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan berkisar 10–25 knot dan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan selatan Banten. Agus mengatakan pihaknya telah menyampaikan peringatan dini gelombang tinggi yang berpeluang terjadi di perairan selatan Banten meliputi Pantai Binuangen, Pantai Tanjung Panto, Pantai Sukamaju, Pantai Cihara, Pantai Panggarangan, Pantai Bayah, Pantai Pulau Manuk dan Pantai Sawarna. Para pengelola wisata pantai, wisatawan, warga, pemilik hotel dan nelayan serta pelaku pelayaran diminta waspada. Kita belum lama ini nelayan Binuangen diterjang gelombang hingga perahu miliknya rusak dan 1 nelayan dilaporkan meninggal, kata Agus. Salah seorang nelayan, Rohman mengaku sudah 2 pekan terakhir tidak melaut akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Menurut dia, dalam situasi ini jumlah tangkapan dipastikan menyusut dan tidak sebanding dengan biaya produksi, terlebih terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM. Kami lebih baik tidak melaut sambil menunggu cuaca kembali normal, kata dia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian selatan,
perairan selatan Banten, Jawa Barat, Samudra Hindia Selatan Banten dan Laut Arafuru bagian timur. Dwi Korita mengungkapkan kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan timur Simele, perairan selatan Flores, perairan Pulau Rote, Kupang, Laut Sawu bagian utara, perairan selatan Kepulauan Keptanimbar, Laut Arafuru. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50 sampai 4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Aceh, Kep Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh, Kep Nias, perairan selatan Sumbawa, Sumba, Selat Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Sumbawa, Sumba, Laut Sawu bagian selatan, perairan Pesawu. Sedangkan, untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4,0 sampai 6,0 meter berpeluang terjadi di perairan Enggano, Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Kep Mentawai, Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Lombok, Selat Bali, Lombok bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Nusa Tenggara Barat. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, yang dikonfirmasi antara malam menyampaikan, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot.